Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. The topic for today is about adverbs and adjective. Kata keterangan dan kata sifat. But before we start our lessons, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang pertama kita bahas adalah tentang adjective. Adjektif atau kata sifat memberikan informasi tentang kata benda. Jadi adjektif ini memberikan informasi tentang kata benda atau berhubungan dengan kata benda. Tempatnya adalah sebelum kata benda tersebut. Contohnya adalah she's an excellent dancer. Excellent itu adalah kata sifat yang artinya bagus. She's an excellent dancer. Dia adalah penari yang baik. Contoh yang kedua adalah I've got a new apartment. Saya mendapatkan apartemen baru. Jadi adjektif itu seperti kata bagus, baru, baik, malas, rajin, dan lain sebagainya. Nah, adjektif ditempatkan sebelum kata benda. This is a beautiful bird. Nah, adjektif beautiful diletakkan sebelum kata benda bird. This is a bird beautiful, kalimat ini tidak benar. Ya. Jadi, kata sifat ini terletak sebelum kata benda. Kata sifat memberikan informasi seperti ukuran, bentuk, warna, kebangsaan, dan opini. Adjektif tidak mengalami perubahan yang tergantung pada jumlah, tunggal ataupun jamak. Contohnya, she has a cute puppy. Dia memiliki seekor anak anjing yang imut. Nah, jadi walaupun kata bendanya ini berbentuk tunggal atau jamak lebih dari satu, kata sifat tidak mengalami perubahan. Dia tetap sama. She has 3 cute puppies. Hanya kata bendanya saja yang ditambahi s atau is untuk menunjukkan kalau dia lebih dari satu. Adjektif juga bisa ditempatkan setelah kata kerja tertentu, seperti be, to be, feel, artinya merasa, look, artinya terlihat, dan taste, yang artinya adalah rasa. Contohnya, I'm really happy today. I'm really happy today. To be, am, diikuti dengan adjektif. Happy. I'm really happy today. Selanjutnya, she's got a new job, so she feels great. Dia mendapatkan pekerjaan baru, jadi dia merasa bahagia. She feels great. Great merupakan adjektif. You look wonderful. You look wonderful. Kamu terlihat menawan. Wonderful merupakan adjektif atau kata sifat yang sebelumnya diikuti oleh kata kerja look. The chicken tastes delicious. Ayam itu rasanya enak. Delicious merupakan adjektif yang diikuti oleh kata kerja taste. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kata keterangan atau adverb. Nah, kalau tadi adjektif itu berhubungan dengan kata benda, sedangkan adverb berhubungan dengan kata kerja. Adverb merubah kata kerja, yakni kata keterangan menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan. Contohnya, she learns quickly. She learns quickly. Dia belajar dengan cepat. Dia belajar dengan cepat. Bagaimana dia belajar? Dia belajar dengan cepat. Jadi adverb ini menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Bagaimana dia belajar? Dia belajar dengan cepat. She learns quickly. You can speak English well. Kamu dapat
berbicara bahasa Inggris dengan baik. Bagaimana dia berbicara bahasa Inggris? Dia berbicara bahasa Inggris dengan baik. Well merupakan adverb yang menjelaskan kata kerja speak. Dia berbicara bahasa Inggris dengan baik. Dia belajar dengan cepat. Adverb di sini tugasnya adalah untuk memberikan informasi lebih terhadap kata kerja. Adverb sering dibentuk dengan menambahkan huruf akhiran L dan Y di belakang adjektif. Jadi kita bisa merubah kata adjektif atau kata sifat ke bentuk adverb atau kata keterangan dengan menambahkan ly pada akhir kata. Contohnya quick. Quick artinya cepat merupakan adjektif, berubah menjadi quickly atau dengan cepat berubah ke adverb atau keterangan. Contoh pada kalimat berikut. He is quick at learning new things. Dia cepat dalam mempelajari hal baru. Quick di sini fungsinya adalah adjektif atau kata sifat. Dia cepat dalam mempelajari sesuatu. Di sini quick sebagai adjektif menjelaskan kata benda. Kata bendanya dia. Dia laki-laki. Dia cepat dalam mempelajari hal baru. Sedangkan pada kalimat adverb di bawahnya, he learns quickly. Dia belajar dengan cepat. Quickly di sini menjelaskan kata kerja, learns. Bagaimana dia belajar? Dia belajar dengan cepat. Selanjutnya kata bad. Adjektif berubah menjadi badly atau dengan buruk sebagai kata keterangan atau adverb. Contohnya pada kalimat berikut. He didn't get a bad test score. Dia tidak mendapat hasil ujian yang buruk. A bad di sini sebagai adjektif menjelaskan kata benda test score atau ujian, nilai ujian. Nilai ujian merupakan kata benda. Jadi bad adjektif di sini menjelaskan informasi dari kata benda. Bagaimana nilai ujiannya? Nilai ujiannya buruk. Sedangkan kalau dia adverb atau kata keterangan, dia menjelaskan kata kerja. He didn't do badly in his test. Dia tidak melakukan hal buruk pada ujiannya. Dia tidak melakukan hal buruk pada ujiannya. Ya, jadi badly atau kata keterangan menjelaskan kata kerja. Semoga kamu dapat membedakan penggunaan adverb dan adjektif. Nah, untuk adverb yang terbentuk dari adjektif yang berakhiran dengan huruf Y, nah ganti Y-nya dengan I, lalu tambahkan dengan ly. Contohnya, easy menjadi easily. Huruf Y diubah menjadi huruf I, lalu tambahi dengan ly. Easy menjadi easily. Artinya mudah. He thinks math is easy. Dia pikir matematika itu mudah. Apanya yang mudah? Matematika. Easy di sini sebagai adjektif yang menjelaskan kata benda, matematika. Sedangkan di sini adverb, he can do math easily. Dia dapat mengerjakan matematika dengan mudah. Bagaimana dia mengerjakan matematika? Dia mengerjakannya dengan mudah. Easily di sini menerangkan atau memberikan informasi lebih pada kata kerja, do. Happy menjadi happily. Happy menjadi happily. He is a happy man. Dia adalah laki-laki yang bahagia. Happy menjelaskan kata benda, man. He works happily every day. Dia bekerja dengan bahagia setiap hari. Happily menjelaskan kata kerja works. Untuk adverb yang terbentuk dari adjektif yang berakhiran dengan huruf LA, ganti LA dengan LY. Contohnya, simple menjadi simply. Simple menjadi simply. LA kita rubah menjadi LY.
Teacher makes difficult things simple. Guru membuat hal yang sulit menjadi mudah. Simple. Menerangkan kata benda things. He teach simply and clearly. Dia mengajar dengan mudah dan jelas. Bagaimana dia mengajar? Dengan mudah dan jelas. Simply, menerangkan kata kerja teach atau mengajarkan. Beberapa adverb sama dengan adjective. Contohnya, he run fast. He is a fast runner. He run fast dengan he is a fast runner. Namun perbedaannya di sini adalah adverb digunakan untuk menerangkan kata kerja, fast di sini digunakan untuk menerangkan runs, sedangkan di sini adjective fast digunakan untuk menerangkan kata benda runner atau pelari orangnya. Oke, walaupun bentuknya sama tapi penggunaannya berbeda. Satu dia untuk adverb, satu lagi adalah untuk adjective. Contoh yang lain, he studies hard sebagai adverb, kata keterangan. Bagaimana dia belajar? Dia belajar dengan keras. Contoh yang penggunaan adjektifnya, it's a hard life. Ini adalah hidup yang keras. Bagaimana hidup? Hidup yang keras. Menerangkan kata benda, life. Life adalah kata benda. Adverb untuk good adalah well. Nah, good ini adalah adjektif. Adjektif dari good kita bisa ubah ke bentuk adverb, berubah menjadi well, yang artinya bagus. He is a good pianist. Dia adalah seorang pemain piano yang bagus. Di sini sebagai fungsinya adalah sebagai adjektif. Sedangkan di sini she plays the piano well. Dia bermain piano dengan bagus. Well di sini menjelaskan kata kerja play. Sedangkan good di sini menjelaskan kata benda seorang pemain piano. Adverb juga bisa terletak bersamaan dengan adjektif. Contohnya, that's a good book berubah menjadi that's a very good book. Good merupakan adjektif ditambahi dengan very atau adverb, kata keterangan, paling. Itu adalah buku yang paling bagus. Contoh yang lain adalah, she is an incredibly talented girl. Dia adalah gadis yang sungguh-sungguh berbakat. Talented ini merupakan kata sifat atau adjektif yang terletaknya bersamaan dengan adverb incredibly. Incredibly, sungguh-sungguh. Contoh yang lain adalah you are absolutely right. Kamu sungguh benar. Kamu sungguh benar. Benar merupakan adjektif yang menjelaskan kata benda, tapi letaknya bisa bersamaan dengan adverb. Absolutely, artinya sungguh. Nah, that's all the lesson for today. I hope you can understand what I teach you today. Selanjutnya adalah kamu mengerjakan quiz. Kamu tinggal mengubah kalimat di bawah ini menjadi kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar menggunakan adjektif dan adverb. Perhatikan kalimatnya, manakah kalimat yang menggunakan adjektif dan manakah kalimat yang menggunakan adverb atau kata keterangan. Okay, students, that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.